Selamat pagi anak-anak. Mari kita persiapkan hati kita, kita akan mendengarkan devosi pagi ini. Sebelumnya kita berdoa, Ibu akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kembali Tuhan kami boleh Tuhan izinkan menikmati hari yang baru, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, berbicaralah Engkau bagi setiap kami siap mendengarkan. Amin. Oke, apa kabar kalian semua? Ibu harap kita semua sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai jaminan penghiburan yang kekal. Berbicara mengenai jaminan, itu artinya apa ya? Artinya ada sesuatu backup atau ada sesuatu yang membuat kita itu dijamin atau jawaban. Ada juga dibilang jaminan itu adalah pengharapan gitu ya, pengharapan penghiburan yang kekal. Apa ya sebenarnya jaminan penghiburan kita yang kekal? Apa yang membuat kita sukacita di tengah-tengah pandemi ini? Coba kita lihat ilustrasi ini ya. Nah, pandemi COVID-19 ini kan sudah merajalela hingga sampai saat ini ya. Banyak pekerjaan yang hilang, banyak sekolah yang ditutup seperti kita ya, masih sekolahnya berjalan di tempat masing-masing gitu. Ibu di mana? Kalian di rumah masing-masing. Dan ada juga yang berbicara mengenai bagaimana hidupnya, apa yang dimakan, apa yang diminum, dan kebutuhan sehari-hari semakin sulit untuk didapatkan. Nah, untuk di tengah-tengah pandemi ini, kira-kira pengharapan kita ada tidak ya? Harapan kita itu yang sejati kira-kira semakin blur atau semakin jelas? Apakah kita masih bersuka cita di tengah-tengah pandemi ini? Ya, coba kita lihat respon selanjutnya. Nah, dari dua ilustrasi ini kira-kira respon kalian itu apa ya? Apakah stres seperti yang satu animasi yang satu sebelah ini? Dia depresi, dia tidak tahu harus melakukan apa, dan dia bingung. Pengharapannya sepertinya tidak ada, sukacitanya pun tidak ada, gitu ya. Atau yang satu lagi, dengan melihat ada anak kecil ya, yang dia menyembah, bersujud, tutup matanya seolah-olah tidak terjadi apapun yang membuat dia khawatir, tetap sukacita, seolah-olah ada pengharapan di balik semuanya itu. Nah, respon apa ya yang kita ambil di tengah-tengah pandemi ini? Harusnya sesuai dengan firman Tuhan ya. Coba kita baca pertanyaan pertama untuk kita semua. Apakah satu-satunya penghiburanmu di dalam kehidupan dan kematian? Penghiburan kita apa? Di situ ada gambar apa? Ada gambar salib, betul. Nah, satu-satunya penghiburan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah pandemi ini, bahkan dalam kematian kita, itu adalah satu. Adalah pengharapan di dalam Kristus, yaitu salib itu sendiri. Salib yang melambangkan bagaimana betapa besar kasih Allahku dalam kehidupanku sehingga Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib hanya untuk saya, kamu yang begitu berdosa, diselamatkan dengan darahnya yang kudus. Ya, coba yang bagian kedua, berapa banyak hal yang sebenarnya kita perlu ketahui sehingga kita itu bisa punya sukacita. Pengharapan yang kita hidupi itu yang pengharapan yang dalam kita hidup ataupun mati itu ada, sukacitanya ada. Apa ya? Di sini Ibu sudah tuliskan untuk kita semua 3 hal ternyata yang perlu kita ketahui dan kita perlu tahu sehingga kita tuh memiliki penghiburan di dalam kehidupan kita bahkan kematian kita. Yang pertama itu adalah betapa besarnya dosa-dosa dan sengsara kita. Kenapa, Bu? Hal pertama yang perlu kita punya untuk kita bisa merasakan pengharapan yang begitu besar adalah kita menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa. Dengan kita menyadari kita adalah manusia yang berdosa, kita yang begitu hina di hadapan Tuhan, kita butuh ditolong. Benar ya? Tidak ada orang yang tidak dalam bahaya yang berada dalam sukacita yang perlu ditolong, tidak ada. Hanya orang-orang yang menyadari bahwa dirinya dalam bahaya kematian ataupun maut, itulah orang-orang yang menyadari bahwa saya perlu ditolong, aku perlu ditolong.
Itulah yang pertama. Kita menyadari dulu apa yang menjadi pengharapan besar dalam hidup saya adalah saya itu manusia berdosa, saya perlu ditolong. Ketika saya sudah ditolong, ada pengharapan, ada sukacita, ada sosok penolong untuk saya, sehingga saya ada jaminan supaya saya lepas dari kematian, supaya saya lepas dari maut itu sendiri dan dosa-dosa itu sendiri, ya. Dan yang kedua, eh, yang perlu kita tahu adalah bagaimana kita bisa dilepaskan dari seluruh dosa dan sengsara kita. Ketika kita sudah sadar kita adalah manusia berdosa, kita perlu ditolong, dan kita tahu bagaimana kita bisa ditolong, yaitu dengan Kristus Yesus. Yesus Kristus itu sendiri yang datang ke dunia, mati untuk menyelamatkan saya dan menyelamatkan kamu tentunya. Ya, yang bagian kedua, kita memiliki pengharapan itu dengan tahu. Yang bagian kedua, yang bagian pertama adalah kita tahu bahwa kita perlu ditolong karena kita begitu berdosa. Dan yang kedua, kita akan memiliki pengharapan itu yang kekal ketika kita tahu bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus Yesus. Kita sudah dilepaskan oleh Yesus Kristus. Bagaimana? Dengan karya Kristus Yesus di atas kayu salib. Nah, dan yang ketiga yang perlu kita tahu supaya kita punya pengharapan adalah bahwa kita sudah ditebus. Apa respon kita? Yaitu kita begitu bersyukur. Saya begitu bersyukur. Kamu begitu bersyukur bahwa dari keberdosaan kita sudah ditebus oleh Kristus Yesus, dan kita begitu bersyukur karena kita masih dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita masih diberikan anugerah keselamatan oleh Tuhan, supaya kita bisa lepas dari dosa-dosa kita dan kita bisa lepas dari kesengsaraan hidup kita ini, yaitu yang tadinya masuk ke dalam kesengsaraan dosa, yaitu maut, tetapi kita sudah dilepaskan. Begitu betapa kita harus bersyukur. 3 hal ini yang membuat kita menyadari bahwa kita punya jaminan pengharapan yang kekal, yaitu pertama tadi apa? Kita menyadari bahwa kita itu perlu ditebus. Kita begitu berdosa. Saya perlu ditolong. Kamu perlu ditolong. Dan yang kedua, ternyata kita sudah ditolong oleh Tuhan dengan cara apa? Kristus Yesus mati di atas kayu salib. Dan yang ketiga, kita harus bagaimana? Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dari 3 hal ini kita tahu bahwa kita punya jaminan pengharapan yang kekal. Dan selanjutnya kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya adalah kita harus menyadari bahwa kita punya keselamatan itu, dan itulah pengharapan yang sejati. Oke? Pertanyaan refleksi untuk kita semua adalah, pertama, bagaimana respon kita setelah kita mengetahui bahwa penghiburan yang sejati adalah keselamatan dari Allah itu sendiri? Dan yang kedua, apa tindakan kita yang kita bisa lakukan setelah kita mengetahui bahwa pengharapan yang sejati adalah keselamatan dari Allah itu sendiri? Nah, untuk meresponi ini silakan dituliskan. Kita akan sama-sama menyanyikan satu lagu, Yesus Jawaban Hidupku. Dengan lagu ini, sambil mendengarkan lagu ini, kita bisa menuliskan, sama-sama menjawab refleksi yang sudah Ibu tuliskan tadi. Ibu buat besar dulu suaranya. Jawab, Yesus adalah jawaban hidupku. Kita naikkan sama-sama lagu ini. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau
Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oke, nah demikian firman Tuhan. Biarlah dari lagu ini menutup devosi kita untuk kita tahu bahwa hanya Tuhan Yesus jawaban dan jaminan pengharapan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk devosi pagi ini. Kami boleh Tuhan ingatkan kembali bahwa pengharapan kami, penghiburan kami di dalam kehidupan dan kematian kami adalah Kristus Yesus yang sudah menebus kami dari kematian kami, kedosaan kami. Terima kasih Sang Juru Selamat, kami boleh Tuhan tembus sehingga kami berharga di mata-Mu. Ajari kami Tuhan untuk boleh meresponi dan memiliki komitmen Tuhan supaya kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dan melakukan tindakan-tindakan yang baik dan meresponi firman Tuhan ini Tuhan dengan tindakan yang baik di mata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu selanjutnya. Amin. Oke. Selamat aktivitas selanjutnya, selamat belajar, Tuhan memberkati kita semua.